Pengalaman. Halo. Jumpa lagi dengan penyuluhan BPP Malino Kota. Hari ini kita jalan-jalan di peternakan ayam. Hari ini kita jumpa dengan Pak Hadi Kisom. Selamat siang Pak Hadi Kisom. Selamat siang Pak Mun. Semangat pagi. Selamat pagi. Oke, kayaknya Pak Kisom nih semangat ini ya. Oh, harus semangat Pak. Iya. Gimana nih? Ini ada tamu juga Hmm. dari BPP Malino Kota. Ini Pak Mujion. Oke. Sebagai penyuluh spesialis peternakan. Hari ini mau ya kita gendu-gendu rasa. Mau apa? Tukar pikiran tentang pengalaman Pak Kisom dalam apa budidaya ayam potong. Ini sudah berlangsung berapa tahun Pak Kisom? Ya, kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya, 1 tahun. Ini banyak untungnya apa banyak ruginya? Untuk untung itu cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan. Jadi daripada kerja di tempat lain. Ya. Daripada kerja di tempat lain, kalau peternak dengan kapasitas 1000 yang jelas itu melampaui UMR. Oke, berarti nih ya manis ini ya. Manis, menjanjikan. MR paling berapa? 3,5 di sini atau 2? Saya kurang jelas kalau itu. Oh, iya. Jadi ini manis lah ya kan. Dan sudah punya jaringan, tidak mikir lagi apa jualnya kemana-mana. Tidak, semuanya sudah diatur sedemikian rupa sama pihak otoritas dari ayam. Ada jaringannya. Punya. Ada dia. Jadi ini termasuk jaringannya Pak Tri kan? Ya. CV Trijaya kan? Oke, memang. Ya, ini memang beliau kan ketua asosiasi peternakan ayam daging di Malino. Nah, ini untuk penyuluhan asosiasi ini bukan penyuluh desa Pak. Ini penyuluh spesialis. Nah, kali ini kita datangkan Pak Mujiono sebagai penyuluh spesialis peternakan. Ini karena sekolahnya lama di peternakan. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan juga ada Pak Handoko ini penyuluh desa. Nah, ini penyuluh kabupaten spesialis. Nah, ini mau belajar tentang pengendalian itu Pak, berak kapur itu. Gimana pengalamannya Pak Kisom itu? Coba ceritakan sama kami. Namanya berak kapur itu yang saya alami pengendaliannya di kuman atau virus. Nah, pengendalian di situ. Kenapa? Karena menurut pengamatan saya, terjadinya penyakit ayam itu rata-rata di umur 20 hari ke atas. Itu terjadi berak hijau, berak kapur, dan seterusnya. Nah, menurut hemat saya, terjadinya itu bersamaan dengan kembang biaknya lalat. Bersamaan dengan berkembang biaknya lalat. Maka lalat itu harus kita kendalikan, karena itu lalat itu membawa virus atau penyakit tersebut. Itu kalau menurut hemat saya pengendaliannya itu tadi, sebelum lalat berkembang biak ya kita antisipasi dengan menyemprot yang anti lalat. Ya. Menyemprot anti lalat. Apa itu yang organik dulu apa Yang organik yang sudah pasti itu saya pakai air tembakau. Tembakau. Ya. Nah, sedangkan apa namanya itu ya? Yang pakai kimia ada juga. Yang pakai kimia saya mencoba, tapi itu masih saya campur itu dari asap, dari Asap cuka, cair. asap cair. Oh, iya.
Dari cuka asap cair pernah saya praktekkan juga Masih organik itu Pak Isam. Masih organik kan? Ya. Ya. masih oke juga itu, Iya, iya. itu oke. Nah, itu diantaranya untuk pengendali lalat dan Iya, iya. sekaligus untuk meminimalisir daripada penyakit. Ya. Itu yang kalau menurut hemat saya. Ya. Coba kita diskusikan kan. Ya, Nah, kita minta pencerahan dari Pak Mujono. Gimana Pak Mujono? Cara-cara yang sudah dipakai Pak Hadi Kisom tuh? Baik, ini kan kita untuk saya belum tahu persis untuk pemakaiannya Pak Kisom ya. Ya. Nah, untuk pengendalian tadi dibilang disemprotkan ya. Ya. Untuk itu disemprotkan di kotoran ternaknya atau di atas Pak, karena kan pasti beda efeknya. oke. Selama ini yang Bapak kerjakan bagaimana Pak? Oke. Kalau saya itu biasanya kalau lalat itu kan berkembang, biasanya dia akan hinggap di mana dia hinggap itu. Itu langsung saya serang sama itu, Betul. saya semprot tersebut. Yang kedua, tempat dia berkembang biak. Contohnya Iya. kayak di Tempat Nah, kotoran di ya Pak ya? kotoran ayam tersebut. Iya. Itu tempat kembang biaknya si lalat, mogot itu. Iya. Nah, waktu itu saya kan punya keyakinan namanya mogot itu ulat itu kan. Iya. Nah, mogot itu kalau ada binatang sakit, ada ulatnya, maka dengan air tembakau dia akan keluar. Betul. Itu dulu, itu juga pengalaman. Saya punya keyakinan apakah namanya lalat itu bisa mati dengan air tembakau? Ternyata hilang. Betul. Jadi kita ini untuk mengantisipasi permasalahan dekat lingkungan, Iya. pencegahan lalat. Iya. Soalnya waktu awal-awal di sini berkembang biak lalat sampai masuk ke rumah-rumah penduduk. Masyarakat. Nah, rumah-rumah masyarakat di situ saya disitulah bergerak untuk berpikir ke sana. Saya coba ternyata air tembakau mujarab untuk pengendalian lalat. Nah, yang kedua karena kita waktu itu belum ada yang namanya coka kayu, air, asap cair, maka saya waktu itu belum memakai. Akhir-akhir ini saya mulai memakai. Jadi hasilnya juga cukup lumayan, Ya, bagus. Ya. Ya, jadi memang Pak Hadi Kisom ini tergabung dalam pos pelayanan teknologi Margo Mulyo, sehingga Posyantek tadi itu memberikan layanan teknologi bagaimana mengendalikan berbagai hama penyakit, termasuk ulat ya. Ya. Rupanya saya baru tahu kalau ulat ini ada hubungannya sama berak kapur tadi. Nah, ini berak hijau. ya ini Diare lah. ya pengamatan yang bagus sudah dilakukan Pak Hadi Kisom. Nah, silakan Pak Muji dielaborasi dengan ilmu pengetahuan teknologi. Terima kasih. Ya tadi ya kalau tadi disampaikan berarti penyemprotan ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah langsung ke kotoran, yang di atas yaitu pada tempat-tempat hinggap itu ya Pak. Nah ini sangat baik sekali Pak. Memang untuk berkembang biaknya lalat itu tidak memandang tempat. Bisa di tempat kotor maupun di tempat bersih di sekitar lingkungan ternak ayam. Itu sangat baik, betul sekali. Ya ini mungkin untuk anggota lain-lainnya saya harapkan itu bisa mengadopsi dengan pengalaman-pengalaman Pak Hadi Kisom. Nah yang belum perlu disampaikan juga Pak Hadi Kisom, supaya formulanya itu diperjelas Pak. Di berapa sih konsentrasi air tembakau dan konsentrasi asap cairnya, penyampuran airnya supaya efektif itu, sehingga nanti
bagi teman-teman itu bisa menerapkan dan tidak akan membebani biaya tinggi untuk siklus budidaya ayam potong ini, Pak. Saya pikir kalau itu selama ini yang saya terapkan itu berapa liter itu satu tangki itu ya? 15. 15 liter itu saya pakai 1 liter. 1 Memang, liter apa, Pak? Air tembakau. Air tembakau. Air tembakau. Nah, kalau yang pakai cuka Ya. Cuka air, cuka ah, kayu. Asap cair. asap cair, kalau yang pakai asap cair itu saya pakai 3 tutupnya. Sudah tutupnya. Oh, 3 tutup itu. Jadi saya juga belum bisa mengukur ini apa namanya ya, efektivitas ya. dosis tadi itu. Belum bisa mengukur itu karena saya main tebak rasa saja, tapi ternyata hasilnya juga cukup Nah, bagus. ya, Nah. tapi belum ya Pak, ya belum tahu persis berapa efektivitasnya. Oh, ada kalau liternya belum tahu persis. Ya. Saya pakai karena itu saya anggap aman, organik. Ya. Jadi saya lebih lah 15 liter, 1 liter air tembakau tadi. Campur tuh, Pak. Campur air. Belum berani sendiri-sendiri ya. Oh, tadinya kan sendiri-sendiri pakai apa rendeman itu apa tembakau itu. Iya. Pada awalnya. Nah, Sekarang ditambahin lagi sama asap cair. asap cair sendiri juga pernah. Udah Saya, sendiri. 1 tangki sendiri itulah 1 tangki saya pakai 3 tutup. 3 tutup. Tapi ini Ini pakai asap cairnya nih, mana? nah ini Mantap. pakai produk Malino Hilir ini. Ini Tiga tutup. Ini Tiga tutup apa? nah, Yang tutup ini. Ya, ini. ya ini asap cair dengan nama produksinya Lisun Pengental. Tapi ini untuk karat nih sebenarnya. Tapi yang untuk asap cair yang untuk hama penyakit itu Lisun Magic. Nah ini adalah produk dari Posyantek Margo Mulyo yang pada awalnya ini diriset oleh BPP Malino Kota. Ini produk andalan BPP Malino Kota pada awalnya, yang sekarang Dipakai diserahkan kepada Posyantek Margo Mulyo. Berhasil mengendalikan lalat, ya kan? Ya. Ini lalat apa saja? Lalat pada Buah. lalat buah boleh, atau lalat pada peternakan lain boleh. Bau-baunya ini bisa netralkan. Ini bisa menggantikan, ya kan, pengendalian lalat. Biasanya kalau jaringan ACP Trijaya itu biasanya menggunakan ada kayak formalin. Nah, ini ada formalinnya. Ini yang khawatir, ya kan, disemprotkan di atas ya kena ayam. Kalau ini organik, ini cocok disemprotkan di atas, nggak masalah. Di bawah nggak masalah, ya kan. Ini jadi ada keunggulannya daripada menggunakan bahan-bahan yang mengandung Kimia. formalin, ya kan. Nah, gitu Pak Kesam ya. Oke. Siap, ini Siap. diterapkan, Oke. ya kan, Siap. produk Malino Hilir, yaitu Yantek. dari Posyantek Margo Mulyo. Nama produksinya Lisun Magic dan Lisun Pengental. Demikian pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat pagi.